Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan asimtot miring bagi sebuah fungsi rasional ya dari buku paket halaman 280 sampai dengan 284. Kemudian untuk pembahasan materi yang lain yang lebih lengkap gitu ya dan pembahasan soal-soalnya nanti silakan langsung dicermati di playlist. Untuk link playlist ada di bawah di kolom deskripsi dari video kita kali ini. Baik, kita langsung saja. Beberapa fungsi rasional tidak memiliki asimtot vertikal ataupun asimtot horizontal, tetapi dia memiliki asimtot miring ya. Untuk asimtot vertikal dan horizontal sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, asimtot miring itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika grafik fungsi f akan terus mendekat, jadi ya ini kata kuncinya, akan terus mendekat ke garis Y sama dengan MX plus B. Perhatikan, M ini adalah menyatakan kemiringan, ya, menyatakan gradien. Yaitu ketika nilai X mendekati positif tak hingga atau X mendekati negatif tak hingga. Maka garis Y sama dengan MX plus B disebut sebagai asimtot miring. Pada contoh 5.14 bagian C, ya, ini saya copy lagi di sini. Contoh 5.14 ya, soal yang C. Garis Y sama dengan X plus 6. Nah, ini tiba-tiba ada garis Y sama dengan X plus 6 ya. Nanti kita akan bahas asalnya dari mana. Bukan merupakan garis horizontal. Jadi kalau garis horizontal itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini kemiringannya sama dengan 0, ya kan? Gradiennya sama dengan 0. Sementara garis Y sama dengan X plus 6, ini kan 1 kali X. Berarti di sini kemiringannya atau M-nya itu sama dengan 1, identik dengan sudut berapa? 45 derajat ya. Garis dengan kemiringan sudut 45 derajat jelas bukan merupakan garis horizontal. Nah, jadi fungsi H tersebut tidak memiliki asimtot horizontal, tetapi garis Y sama dengan X plus 6 merupakan asimtot miring bagi fungsi H. Nah, sekarang kita akan bahas ya, dari mana asal persamaan garis Y sama dengan X plus 6. Nah, perhatikan. Mungkin ini akan sedikit saya review ya. Kita cepat aja untuk menentukan asimtot horizontal ya, asimtot datar. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita cek ya derajat polinomial yang atas atau Px kita bandingkan dengan derajat polinomial yang bawah atau Qx ya. Contoh kasus yang pertama untuk soal yang A ya. Di sini kebetulan untuk derajat polinomial Px ini kan sama dengan 1. Lah untuk polinomial Qx ini sama dengan 2. Berarti derajat polinomial atas lebih kecil dibandingkan dengan derajat polinomial bawah. Maka asimtot horizontal bagi fungsi fx itu adalah garis Y sama dengan 0. Jadi kalau yang atas ya, derajat yang atas itu lebih kecil dibandingkan dengan derajat yang bawah, maka asimtot horizontalnya merupakan sumbu X atau garis Y sama dengan 0 ya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Lalu untuk contoh kasus yang kedua yaitu soal B ya. Kebetulan di sini untuk polinomial Px ya berderajat 1. Lalu untuk polinomial Qx ini sama-sama berderajat 1. Nah, karena derajatnya sama antara atas dan bawah, maka asimtot horizontal bagi fungsi Qx itu adalah pembagian koefisien-koefisiennya. Ya, ini 2, ini 1, berarti 2/1 sama dengan 2. Maka garis Y sama dengan 2 itu merupakan asimtot horizontal ya bagi fungsi Gx. Nah, kemudian untuk contoh kasus yang ketiga ya, soal yang C. Kalau kita perhatikan ya, derajat polinomial Px itu sama dengan 2, berarti lebih besar dibandingkan dengan derajat polinomial Qx. Ini 1. 2 itu lebih besar dibandingkan dengan 1. Maka fungsi Hx tidak memiliki asimtot horizontal, melainkan memiliki asimtot miring. Gitu ya. Nah, untuk menentukan persamaan garis asimtot miring bagi sebuah fungsi, caranya adalah kita akan mencari polinomial hasil bagi antara Px dibagi dengan Qx. Jadi Px ini kita bagi dengan Qx ya. Hasil baginya itu berapa?
Nah, nanti kalau sudah ketemu, berarti itulah yang menjadi persamaan garis bagi asimptot horizontal untuk fungsi hx ya. Maka kita bisa menggunakan cara porogabit, ini yang paling mudah ya. Berarti x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Ini langsung kita buat porogabit seperti ini. Kita bagi dengan x min 1 ya. X kuadrat dibagi x sama dengan x. Lalu x kali x sama dengan x kuadrat, x kali min 1 sama dengan min x. Lalu ini kita kurangkan, ya, x kuadratnya habis, 5x dikurangi min x itu berarti 5x plus x sama dengan 6x. Kemudian plus 6-nya turun ke bawah. 6x dibagi x itu sama dengan plus 6, tulis ini. Nah, ini sudah kelihatan ya. 6 kali x sama dengan 6x, kemudian 6 kali min 1 sama dengan min 6. Kalau kita kurangkan, berarti 6x-nya habis, 6 dikurangi min 6 itu sama dengan 12 ya. Berarti ini adalah sisanya. Kemudian yang ini adalah hasil baginya. Maka px dibagi qx itu akan sama dengan x plus 6 ditambah 12 per x min 1. Jadi ya, x plus 6 ditambah 12 per x min 1. Nah, persamaan asimptot horizontal, asimptot miring ya, bagi fungsi hx itu adalah garis y sama dengan x plus 6. Nah, ini. Garis y sama dengan x plus 6. Loh, kan sama. Ya, ini garis y sama dengan x plus 6. Ini bukan garis horizontal, melainkan garis dengan kemiringan 45 derajat, gradiennya 1. Ya, ini merupakan asimptot miring bagi fungsi hx. Nah, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan asimptot ya. Asimptot akan kita gunakan untuk menggambar grafik fungsi rasional. Nah, kita langsung ke sini ya. Contoh 5.15. Menggambar grafik fungsi rasional. Gambarlah grafik fungsi rasional fx sama dengan x plus 1 per x kuadrat min 4. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Langkah pertama, kita akan tentukan dulu titik potong fungsi dengan sumbu x yang dapat ditentukan dengan membuat y sama dengan 0. Ya kan, kalau berpotongan dengan sumbu x berarti logikanya y-nya sama dengan 0 atau fx-nya ini sama dengan 0. Nah, kita cari x-nya itu berapa ya. Berarti kalau fx-nya itu kita buat sama dengan 0. Sebentar. Nah, kalau fx-nya ini kita buat sama dengan 0, berarti x plus 1 ini harus sama dengan 0 kan gitu. Ya, supaya fx sama dengan 0 berarti kan pembilangnya ini harus sama dengan 0. 0 dibagi bilangan berapapun kecuali 0 itu ya sama dengan 0. Ya kan? Berarti 0 sama dengan x plus 1. Maka x sama dengan negatif 1. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa grafik fungsi rasional fx berpotongan dengan sumbu x di titik min 1,0. Gitu ya. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menentukan titik potong fungsi dengan sumbu y. Berarti kita buat x-nya sama dengan 0. Ya. Ini langkah pertama. Kemudian sekarang langkah kedua. Maka y sama dengan 0 plus 1 per 0 kuadrat dikurang 4 sama dengan minus 1 per 4. Nah, sehingga titik potong grafik fungsi terhadap sumbu y ada di koordinat 0 ya, minus 1/4. Kemudian langkah ketiga. Ini berkaitan dengan penentuan asimptot. Jadi ya, untuk penentuan asimptot kita gunakan cara yang lebih cepat saja. Yang pertama terkait dengan asimptot vertikal ya. Kalau asimptot vertikal itu kan berarti x sama dengan, ya kan, x sama dengan berapa? Nah, itu kita cari dengan membuat 0 ya, polinomial penyebut. Jadi untuk langkah yang ketiga. Nah, x kuadrat min 4 ini kita buat sama dengan 0. Maka di sini x plus 2, ini x min 2 sama dengan 0. Sehingga x1 sama dengan negatif 2, x2 sama dengan 2. Nah, ini adalah asimptot vertikalnya, yaitu
X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 2. Oke, selanjutnya untuk mencari asimtot horizontal, berarti garis Y sama dengan sekian. Kita cek ya, derajat polinomial Px kita bandingkan dengan derajat polinomial Qx. Kebetulan di sini derajat polinomial Px itu sama dengan 1. Ya, ini derajat yang paling tinggi, orde yang paling tinggi. Kemudian derajat polinomial Qx itu sama dengan 2. Ya, berhubung derajat polinomial Px itu lebih kecil dibandingkan dengan derajat polinomial Qx ya, maka dapat kita simpulkan bahwa asimtot horizontal ya bagi fungsi rasional fx adalah garis y sama dengan 0 atau sumbu x gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kemudian langkah keempat, untuk semakin memudahkan menggambar, kita dapat menentukan titik bantu yang merupakan pasangan berurutan atau x, y yang memenuhi fx sama dengan x plus 1 per x kuadrat min 4 ya. Kita buat tabelnya semacam ini ya. Logikanya semakin banyak titik bantu ya itu akan semakin memudahkan kita. Nah, ini contohnya. Ketika x sama dengan negatif 3, setelah dimasukkan ke sini, ketemulah titik y sama dengan minus 0,4. Berarti di sini koordinatnya adalah minus 3, minus 0,4. Dan seterusnya ya. Kalau x-nya 0 ya, ini 0, ini 0, berarti nanti ketemulah y sama dengan minus 1/4 ini, minus 0,25 ya. Jadi kalau x-nya 0 tadi ini sebenarnya juga sudah kita hitung. Nah, ini minus 1/4 ya, atau minus 0,25. Lalu kita tinggal gambar ya. Yang kelima, gambar grafik fungsi fx sama dengan x plus 1 per x kuadrat min 4 ya. Kita gambarkan dulu asimtot vertikalnya, yaitu garis x sama dengan min 2 dan garis x sama dengan 2 yang tadi. Nah, yang ini ya, x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Lalu untuk asimtot horizontalnya itu merupakan sumbu x ya, atau garis y sama dengan 0. Lalu ini tinggal kita plot ya, titik-titik koordinat hasil perhitungan kita di langkah keempat. Nah, kira-kira nanti grafik fungsinya kalau digambar seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ada soal mari mencoba. Gambarlah grafik fungsi rasional hx sama dengan x plus 2 per x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, adik-adik, kita akan ikuti langkah-langkah yang ada di buku tadi. Jadi yang pertama kita akan mencari titik potong ya terhadap sumbu y. Nah, kalau terhadap sumbu y berarti x-nya sama dengan 0 ya. Atau kalau yang tadi terhadap sumbu x dulu ya. Nah, supaya nggak bingung kita buat sama aja. Berarti kalau titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Berarti hx-nya ini kita buat sama dengan 0. Supaya hx sama dengan 0 berarti x plus 2 ini harus sama dengan 0. 0 dibagi dengan bilangan berapapun kecuali dibagi dengan 0, hasilnya itu akan sama dengan 0. Nah, konsepnya seperti itu. Maka yang memenuhi adalah x sama dengan negatif 2. Sehingga titik potong terhadap sumbu x adalah min 2,0. Kemudian langkah kedua, kita akan mencari titik potong ya terhadap sumbu y. Nah, coba ini saya rapikan sedikit ya. Terhadap sumbu y. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya itu sama dengan 0. Nah, kita akan cari di sini. H0 sama dengan 0 ditambah 2 per 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 3. Nah, hasilnya adalah 2 per 3 gitu ya, atau 0,6 sekian-sekian atau 0,6 gitu aja ya. Nah, kemudian kita ke langkah yang ketiga, yaitu mencari asimtot ya. Yang pertama kita akan cari asimtot vertikal terlebih dahulu, yaitu persamaan garis x sama dengan sekian. Nah, untuk mencari asimtot vertikal berarti polinomial penyebut itu kita buat sama dengan 0 ya.
X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat ya, tinggal kita selesaikan. Di sini X, maka ini plus 3, ini plus 1, berarti X sama dengan min 1, kemudian X sama dengan negatif 3. Nah, sudah ketemu. Jadi ini adalah asimtot vertikal bagi fungsi Hx, yaitu garis X sama dengan negatif 1 dan garis X sama dengan negatif 3. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan hitung, ya, kita akan tentukan nilai Y untuk masing-masing nilai X yang kita pilih. Nah, ini langkah yang keempat ya, kita buat tabel. Atau di sini saya beri contoh cepat saja ya, supaya durasinya juga tidak terlalu lama. Jadi di sini saya sudah menghitung ketika X-nya itu sama dengan negatif 5, nah ternyata Y-nya itu sama dengan berapa tadi? Minus 0,4 ya. Nanti silakan adik-adik coba sendiri. Jadi min 5 itu masukkan ke sini, atas dan bawah. Ternyata nanti H-5 atau Y itu sama dengan minus 0,4 ya. Lalu kalau X-nya itu sama dengan negatif 4, tadi kalau saya hitung itu hasilnya adalah minus 0,7 sekian-sekian. Lalu kalau X-nya sama dengan minus 2,5 gitu ya, Y-nya itu ketemunya 0,7 sekian-sekian dan seterusnya. Ya, makin banyak titik yang kita temukan itu makin memudahkan kita. Nah, selanjutnya ya, di sini saya sudah coba gambar. Kali ini saya gambar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra gitu ya, supaya hasilnya bagus. Nah, yang jelas ini kalau kita cross check ya, kita cek ya, maka ini sudah benar bahwa garis X sama dengan negatif 3 gitu ya, ini menjadi asimtot vertikal. Kemudian garis X sama dengan negatif 1 ini juga menjadi asimtot vertikal. Nah, yang ini tadi X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 3, ini adalah asimtot vertikal. Nah, yang di sini ya, coba ini kalau saya gambar ya, kita pakai warna merah. Oke, ini adalah asimtot vertikal yang pertama, yaitu garis X sama dengan negatif 3. Kemudian ini adalah asimtot vertikal yang kedua, yaitu garis X sama dengan negatif 1. Nah, ini negatif 1 ya. Kemudian yang menjadi asimtot horizontal itu adalah sumbu X nih ya, atau garis Y sama dengan 0. Jadi garis Y sama dengan 0 itu akan terus didekati oleh kurva ya, baik X menuju ke plus tak hingga atau X menuju minus tak hingga ya, dia akan terus didekati oleh kurva. Maka sumbu X atau garis Y sama dengan 0 ini merupakan asimtot datar atau asimtot horizontal bagi fungsi rasional Hx. Nah, kemudian baru kita gambar titik-titik koordinat yang tadi sudah kita hitung gitu ya. Nah, tadi kan ini minus 5, minus 0,4 ya. Berarti ini minus 5, minus 0,4. Yang ini minus 4, minus 0,7. Yang ini berarti minus 2,5, 0,7 dan seterusnya gitu ya. Nah, kira-kira nanti kalau digambar itu grafiknya seperti ini bentuknya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan eksplorasi. Nah, ini penerapan fungsi rasional ya. Melalui kegiatan eksplorasi ini kita diajak untuk memahami penerapan fungsi rasional pada gaya. Nah, ini berarti berkaitan dengan fisika ini ya. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Sebuah mobil memiliki massa 1.200 kg. Oke, berarti ini M. Mobil tersebut berpindah sejauh 30 meter, berarti ini S ya, atau lebih tepatnya delta S, jadi ya perpindahan dari keadaan diam. Nah, berarti kalau keadaan diam, kecepatan awalnya atau V0 sama dengan 0. Jika X adalah waktu ya, dalam satuan detik. Nah, kalau waktu, kalau di fisika itu sebenarnya simbolnya adalah T ya, tapi nanti kita akan sesuaikan, nanti T kita ganti dengan X ya.
Untuk melihat pengaruh waktu terhadap besarnya gaya yang dilakukan terhadap mobil tersebut adalah sebagai berikut. Nah, tentukan fungsi F yang merupakan fungsi besar gaya. Ingat rumus gaya ya, ini adalah hukum Newton yang kedua, yaitu F sama dengan M kali A. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Dengan A sama dengan V per T. Nah, ini sepertinya kurang tepat gitu ya. Karena kalau secara fisika gitu ya, yang namanya percepatan itu bukan kecepatan dibagi waktu, melainkan perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Oke. Kemudian kalau ini benar ya, V sama dengan S per T. Jadi kecepatan sesaat, ini sebenarnya kecepatan sesaat ya, itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Oke. Kemudian berarti di sini kan karena mobil itu mengalami gaya ya, mengalami gaya berarti memiliki percepatan. Nah, karena memiliki percepatan berarti mobil bergerak lurus berubah beraturan. Ya. Gerak lurus berubah beraturan. Berarti nanti rumus yang kita gunakan itu adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, ini jarak, kecepatan awal kali waktu ditambah setengah kali percepatan kali T kuadrat. Nah, karena kecepatan awalnya sama dengan 0, berarti V0 kali T ini bisa kita coret. Untuk S-nya ya, itu sama dengan 30 meter. Nah, jadi ini boleh delta S, boleh S sebenarnya. Kita anggap posisi awalnya itu ada di pusat koordinat, yaitu di S sama dengan 0. Atau supaya nggak bingung, ini saya ganti aja S gitu ya. Baik, berarti 30 itu sama dengan setengah dikalikan A dikalikan dengan T kuadrat. Jadi ya, berarti dari sini kita akan dapatkan A itu sama dengan 60 per T kuadrat. Atau supaya nggak bingung gini aja. Nah, jadi 30 sama dengan A kali T kuadrat per 2. Ya kan, setengah kali A kali T kuadrat itu bisa kita tulis ulang menjadi AT kuadrat per 2. Lalu ini dikali silang gitu ya. Berarti AT kuadrat sama dengan 60. Maka T kuadrat ya, kok T kuadrat? A ya. Nah, yang kita butuhkan itu kan A. Nah, A itu sama dengan 60 per T kuadrat. Apa itu A? A itu adalah percepatan. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus gaya. Sesuai dengan hukum Newton yang kedua, gaya sama dengan massa kali percepatan. Berarti F sama dengan massa mobil 1200 kg. Ya kan? Kemudian percepatan, tadi rumusnya adalah 60 per T kuadrat. Berarti F ya sebagai fungsi dari T, F sebagai fungsi dari waktu, itu akan sama dengan 72.000 ya, 1200 kali 60 itu berarti 72.000 dibagi dengan T kuadrat. Nah, karena di sini X itu adalah waktu, berarti ya tinggal kita ubah saja. Maka kita akan punya Fx sama dengan 72.000 dibagi X kuadrat. Nah, ini adalah fungsi gaya ya terhadap waktu, yaitu 72.000 dibagi dengan X kuadrat. Ya, ini adalah jawabannya. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tentukan daerah asal dari fungsi f ya. Mungkin ini saya tuliskan lagi di sini. Fungsi fx sama dengan 72.000 dibagi dengan x kuadrat. Daerah asal atau domain ya. Berarti nanti daerah asalnya adalah df sama dengan himpunan x di mana x tidak boleh sama dengan 0 ya. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, selain 0 itu boleh, berarti di sini X elemen bilangan real. Ya, ini adalah domainnya. Kemudian yang C, apakah fungsi f memiliki asimtot vertikal, horizontal, atau miring? Nah, sebentar ya. Nah, ini. Apakah fungsi f memiliki asimtot vertikal, horizontal, atau miring? Ya.
Kita akan cek dulu, kita akan cari dulu asimptot vertikal ya. Kalau asimptot vertikal itu kan berarti garis X sama dengan sekian. Nah, kita tulis di sini ya. Asimptot vertikal berarti garis X sama dengan sekian. Nah, untuk mencari asimptot vertikal berarti polinomial penyebut ini kita buat sama dengan 0. Berarti X kuadrat sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 ini merupakan asimptot vertikal gitu ya bagi fungsi fx. Kemudian untuk asimptot horizontal ya, kita akan cek apakah punya atau tidak. Nah, masih ingat ya, kalau ada sebuah fungsi yang mana derajat polinomial px ya, polinomial pembilang itu lebih kecil dibandingkan dengan derajat polinomial penyebut, maka dia memiliki asimptot horizontal. Ya, sehingga di sini asimptot horizontalnya adalah garis f sama dengan 0. Jadi garis y sama dengan 0 berhubung y-nya di sini adalah f, ya sudah berarti garis f sama dengan 0. Gitu ya. Coba saya tuliskan di sini. Asimptot horizontal. Nah, asimptot horizontal berarti garis f sama dengan 0. Oke, jelas ya. Kemudian berarti dia tidak memiliki asimptot miring ya. Berarti fungsi fx memiliki asimptot vertikal dan asimptot horizontal. Lalu untuk soal yang D, carilah pasangan berurutan yang merupakan titik bantu untuk menggambar grafik fungsi f ya. Oke, ini juga sudah saya coba hitungkan ya Dek ya. Ini saya beri beberapa contoh saja. Jadi ketika X sama dengan 1. Nah, kalau X sama dengan 1, kalau kita masukkan ke sini, maka F1 itu sama dengan 72.000 dibagi 1 kuadrat ya, sama dengan 72.000 Newton. Nah, satuan gaya itu Newton. Kemudian kalau misalkan X-nya sama dengan 10, nah berarti F10 itu sama dengan 72.000 dibagi 10 kuadrat. Berarti 72.000 dibagi dengan 100. Jadi ya, hasilnya adalah 720 Newton. Kemudian kalau X sama dengan, kita pakai angka yang gampang-gampang aja ya, 100 gitu ya. Berarti F 100 sama dengan 72.000 dibagi 100 kuadrat. Nah, hasilnya adalah berapa? 7,2 Newton dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kita bisa dengan mudah menggambar grafik fungsi f ya. Asimptot vertikalnya sudah ada, asimptot horizontalnya juga sudah ada. Kemudian di sini ada beberapa titik koordinat yang bisa kita plot. Nah, ini supaya hasilnya bagus ya Dek ya. Kembali saya menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra ya. Jadi terlihat bahwa sumbu X ya, ini menjadi asimptot horizontal atau asimptot datar ya. Sumbu X berarti ini adalah garis F sama dengan 0. Kemudian sumbu Y ya, sumbu Y berarti di sini X sama dengan 0 ya. Ini menjadi asimptot vertikalnya ya, cocok dengan apa yang tadi sudah kita dapatkan. X sama dengan 0 itu adalah asimptot vertikal. Kemudian garis F sama dengan 0 ya, ini adalah asimptot horizontal. Kemudian ini ada beberapa titik ya Dek ya. Misalkan untuk X sama dengan 1 ya, X sama dengan 1 kira-kira ada di sini. Nah, maka F-nya itu sama dengan 72.000 ya di atas sana. Nah, ini enggak kelihatan. Lalu untuk X sama dengan berapa tadi? 100 ya Dek ya. Nah, ini X sama dengan X sama dengan 10 ya. Ternyata F-nya itu sama dengan 720. Nah, ini masih belum kelihatan ya. Begitu X sama dengan 100, ini ya, X sama dengan 100, maka F-nya itu sama dengan 7,2. Nah, kira-kira ada di sini. Ya, bisa membayangkan ya, dan seterusnya. Nah, kira-kira nanti bentuk grafiknya seperti ini.
Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian soal yang F. Amati grafik fungsi f yang telah kalian gambar, kemudian interpretasikan, tafsirkan hasil pengamatan kalian. Nah, kita bisa tafsirkan seperti ini. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, ya, maka waktu yang dibutuhkan itu akan makin singkat. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk tadi menempuh jarak berapa? 30 meter ya. Itu membutuhkan waktu yang semakin singkat. Ya, semakin besar gaya, maka waktu yang dibutuhkan makin singkat. Nih, gayanya semakin besar, berarti kan di atas sana. Ini sumbu F ya, ini sumbu X, sumbu waktu. Jadi makin besar gaya, nah, maka waktunya makin singkat. Ya, waktunya makin cepat. Makin mendekati 0, tapi dia tidak pernah 0. Nah, itu adalah konsep asimtot ya. Sebaliknya, semakin lama waktu, jadi semakin lama waktu, maka artinya X-nya itu semakin ke kanan, semakin kecil pula gaya yang dibutuhkan. Ya, semakin mendekati 0. Tetapi dia juga tidak pernah bernilai sama dengan 0. Gitu ya, ini interpretasinya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, nanti jika ada pertanyaan ya silakan boleh tulis di kolom komentar. Nah, di video selanjutnya kita nanti akan belajar tentang fungsi akar ya. Baik, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.